lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas matematika pada materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya pada bangun kerucut. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang kerucut, mari kita mengenal lebih dekat dulu unsur-unsur yang ada pada kerucut. Kita perhatikan gambar pada screen. Unsur yang pertama adalah garis pelukis yang disimbolkan dengan huruf S. Kalau pada gambar terlihat garis pelukis ini berbentuk sisi miring ya, pada bagian selimut kerucut. Kemudian sisi alas, unsur yang kedua. Sisi alas yang berbentuk lingkaran, kemudian jari-jari kerucut, tinggi kerucut, dan yang terakhir adalah selimut kerucut yang berbentuk bidang lengkung. Kemudian dari gambar juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kerucut memiliki dua sisi. Yang manakah itu? Yang pertama adalah sisi selimut kerucut, kemudian yang kedua adalah sisi alas berbentuk lingkaran kerucut. Selain itu, kerucut juga memiliki satu rusuk, yaitu pada bagian alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Jadi rusuk dalam hal ini adalah garis lengkung pada keliling lingkaran kerucut. Untuk menentukan luas permukaan kerucut, kita tampilkan jaring-jaring kerucut di mana terdiri dari juring lingkaran dan lingkaran itu sendiri. Perlu diketahui bahwa juring lingkaran yang atas ini merupakan selimut kerucut, sedangkan lingkaran yang bawah itu adalah sisi alas kerucut. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita jumlahkan pertama luas selimut kerucut LS dengan rumus Pi kali R kali S ditambah dengan luas sisi alas kerucut yaitu Pi R kuadrat. Jadi sekali lagi bahwa luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah Pi RS ditambah Pi R kuadrat. Untuk volume, kalau kita perhatikan gambar bahwa kerucut ini mirip dengan limas, namun bisa dikatakan juga bahwa kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Maka volumenya sama dengan limas, yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Karena kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya volume untuk kerucut adalah 1/3 kali Pi R kuadrat dikali tinggi. Kenapa Pi R kuadrat? Karena Pi R kuadrat ini adalah luas sisi alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Soal yang pertama, soal esensial yang pertama pada kerucut, kita perhatikan gambar sebuah kerucut dengan jari-jari 9 cm, kemudian tinggi 12 cm, hitung luas selimut kerucut. Maka kita gunakan teorema Pythagoras bahwa sisi miring atau dalam hal ini garis pelukis kerucut panjangnya adalah 15 cm. Dari mana perhitungannya? Kita perhatikan dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka mencari panjang garis pelukis sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya, yaitu yang 9 sama 12. Kita lanjutkan bahwa setelah kita hitung 9 kuadrat adalah 81, sedangkan 12 kuadrat adalah 144. Maka kalau kita jumlahkan 81 ditambah 144 adalah 225. Akar 225 adalah 15 cm. Jadi panjang garis pelukis kerucut dalam hal ini adalah 15 cm. Baru kita hitung luas selimut kerucut dengan rumus Pi RS. Pi-nya tetap kita tulis apa adanya dalam bentuk simbol maksudnya. Kemudian R-nya 9 dan garis pelukisnya adalah 15. 9 kali 15 ketemunya 135 Pi cm persegi. Soal yang kedua, hitung luas permukaan kerucut pada gambar. Pada gambar jari-jarinya 6 cm, tingginya 8 cm. Maka garis pelukisnya panjangnya adalah 10 cm. Dari mana? Kita tetap menggunakan teorema Pythagoras. Akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat.
Jadi untuk menghitung panjang garis pelukis. Setelah kita hitung, ketemu akar 36 ditambah 64. Akar 100 adalah 10 cm. Ini baru garis pelukis. Maka untuk menghitung luas permukaan kerucut, dalam hal ini adalah PRS ditambah PR kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya pi kali 6 kali 10 ditambah pi kali 6 kali 6. Maka 60 pi ditambah 36 pi sama dengan 96 pi cm persegi. Jadi untuk kerucut yang memiliki jari-jari 6 cm, kemudian tingginya 8 cm dan garis pelukisnya 10 cm, maka luasnya adalah 96 pi, dari mana hasil penjumlahan luas sisi selimut ditambah luas alas kerucut. Ingat, untuk tinggi kerucut ini digunakan untuk menghitung volume. Jadi, dan untuk menentukan panjang garis pelukis pada kerucut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Soal yang ketiga. Diketahui luas selimut kerucut 60 pi, hitung volume kerucut jika panjang garis pelukis 10 cm. Karena menghitung volume, maka kita harus siapkan terlebih dahulu unsur-unsur untuk menghitung volume, yaitu salah satunya jari-jari dan tinggi. Tetapi dalam hal ini, jari-jari dan tinggi kerucut belum diketahui. Kita hitung, kita tentukan dulu jari-jari kerucut dengan memanfaatkan luas selimut kerucut yang diketahui. Luas selimut sama dengan pi RS. Maka 60 pi sama dengan pi kali R kali 10. Kita sederhanakan menjadi 60 sama dengan 10 kali R. Maka jari-jari kerucut dapat kita tentukan dengan membagi 60 dibagi 10. Ketemunya 6 cm. Jari-jari sudah kita tentukan. Sekarang kita tentukan tinggi kerucut dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kuadrat garis pelukis dikurangi kuadrat dari jari-jari kerucut. Maka akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Kita dapatkan akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64 adalah 8 cm. Baru kita masukkan ke dalam rumus volume kerucut. Sepertiga pi R kuadrat kali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya sepertiga kali pi, kali jari-jarinya 6 kali 6 kali tingginya 8. Kita dapatkan 96 pi cm kubik. Soal yang keempat. Volume kerucut yang memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm adalah. Karena yang ditanyakan adalah volume dan sudah ada unsur-unsurnya baik jari-jari maupun tinggi, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, yaitu sepertiga pi R kuadrat kali tinggi sama dengan sepertiga pi kali 10 kali 10 kali tingginya 24. Kita dapatkan 800 pi cm kubik. Soal yang kelima. Topi pesulap berbentuk kerucut dengan diameter 14 cm dan tinggi 24 cm. Luas topi tersebut adalah, karena diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Kita tentukan dulu panjang garis pelukis kerucut atau panjang garis pelukis topi. S sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Sama dengan akar 49 ditambah 576. Sama dengan akar dari 625, yaitu 25 cm. Jadi panjang garis pelukis topi pesulap tersebut 25 cm. Karena ini topi berbentuk kerucut, maka yang kita hitung hanya bagian selimutnya saja. Karena sisi alasnya berbentuk lingkaran, itu bolong. Artinya untuk dipakai di kepala sehingga tidak perlu dicari luasnya. Maka pi kali R kali S, pi kali 7 kali 25. Ketemunya adalah 175 pi cm persegi.
Soal yang keenam, perhatikan gambar. Luas topi adalah, dari gambar terlihat jelas bahwa tinggi kerucut adalah 24, jari-jarinya 7. Maka garis pelukis kerucut ini adalah 25. Kita gunakan triple. Dengan cara 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat di akar, nanti hasilnya akar dari 625, yaitu 25. Maka dapat kita tentukan luas selimut topi yang atas adalah PRS. Pi kali 7 kali 25. Ketemunya 175 pi cm persegi. Ini baru luas selimut. Sekarang luas daerah lingkaran yang diarsir, yaitu luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Pi R kuadrat besar dikurangi pi R kuadrat kecil. Jari-jari lingkaran besarnya adalah 10 dari tengah titik pusat ini dengan keliling, tepi keliling lingkaran besar itu adalah 10. Maka 10 kali 10 kali pi dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Jari-jarinya lingkaran kecil adalah 7. 7 kali 7 kali pi. Ketemunya 100 pi dikurangi 49 pi. Sama dengan 51 pi cm persegi. Maka luas topi pada gambar adalah 175 ditambah 51 pi. Hasilnya 226 pi cm persegi. Soal yang ketujuh. Sebuah seng berbentuk 3/5 lingkaran berdiameter 60 cm akan dibuat kerucut. Tinggi kerucut adalah, dalam hal ini adalah S-nya 30 ya, dari jari-jari seng tersebut. Diameternya 60, maka jari-jarinya adalah 30 cm. 30 ini sekaligus sebagai garis pelukis kerucut. Maka untuk mencari panjang jari-jari kerucut adalah 3/5 kali jari-jarinya, kali 30 tadi. Ketemunya adalah 18 cm. Itu baru jari-jari kerucut. Maka tinggi kerucut kita gunakan teorema Pythagoras. Garis pelukis kuadrat dikurangi kuadrat dari jari-jari kerucut tersebut. Maka 30 kuadrat dikurangi 18 kuadrat. Sama dengan akar 900 dikurangi 324. Sama dengan akar 576 adalah 24 cm. Jadi tingginya adalah 24 cm. Seperti itu. Soal yang ke-8. Luas selimut bangun di atas adalah. Ini adalah gambar kerucut terpancung. Kita lihat bahwa lingkaran bagian atas yang kecil ini jari-jarinya 4, tingginya ini 6 cm, sedangkan jari-jari lingkaran besar yang bawah 12 cm. Dalam kasus seperti ini maka kita kembalikan dulu potongan kerucut yang bagian atas yang sempat kita hilangkan, maka kita munculkan lagi. Seperti ini kurang lebih. Jadi ini mirip kayak acara tumpengan sehingga kita mengiris bagian atasnya. Nah, maka kita kembalikan dulu. Kita gunakan konsep kesebangunan. Anggap saja tinggi kerucut kecil, ini ada kerucut kecil dan kerucut besar. Kerucut kecilnya adalah T, sedangkan di sini 6. Jari-jarinya tadi 4, ini yang 12 yang bawah. Kita gunakan konsep perbandingan sisi persesuaian senilai. T banding T plus 6 sama dengan 4 banding 12. Setelah kita sederhanakan dan kita kalikan silang, T kali 3 adalah 3. T sama dengan T plus 6. T plus 6 ini dari T plus 6 kali 1 karena kita kalikan silang. Kita sederhanakan dengan prinsip operasi untuk aljabar, maka didapatkan 2T sama dengan 6. Tingginya sama dengan 6 bagi 2 adalah 3 cm. Itu baru ketemu tingginya. Maka luas selimut bangun di atas adalah, kita tampilkan kembali di sini. Kita masukkan tadi 3 kan, tingginya 3, sini 4, maka triple kita kalkulasinya 3, 4, 5. Kemudian untuk segitiga besarnya adalah ini 3 dan 6, 9, 12, maka sisi miringnya adalah 15. Maaf ini gambarnya kurang proporsional ya. Jadi kita gunakan triple. Kalau Anda sudah sering menggunakan triple, insya Allah menguasai dengan sendirinya. Kita dapatkan 3, 4, 5 dan 9, 12, 15. Maka luas selimutnya adalah luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. PRS besar dikurangi PRS kecil. Maka kita dapatkan P-nya tetap kita tulis apa adanya. R-nya yang besar 12, sisi miringnya atau garis pelukisnya adalah 15. Sedangkan yang kerucut kecil P kali R kali S
R kecilnya adalah 4, garis pelukisnya adalah 5. Setelah kita hitung didapatkan 180 pi dikurangi 20 pi sama dengan 160 pi cm persegi luas selimut. Baik, untuk kali ini Ustadz rangkumkan untuk luas selimut pada kerucut terpancung adalah pi kurung buka jari-jari kali garis pelukis kerucut besar dikurangi hasil kali jari-jari dan garis pelukis kerucut kecil. Kemudian volumenya sama, volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil, atau sepertiga pi kurung buka kuadrat dari jari-jari dan tinggi kerucut besar dikurangi kuadrat jari-jari dan tinggi kerucut kecil.